Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Fadillah. Saya berasal dari kota Medan, tepatnya dari Kecamatan Medan Marelan. Insya Allah saya akan membawakan materi bertemakan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa anzala qur'ana bilisani arabi mubin wa kana fihi hudalil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, kita marilah bersahur diri atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Yang paling utama lagi utama yaitu nikmat iman dan Islam. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah istiqomahkan kita dalam nikmat ini dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang tidak lupa pula kita hadiahkan salawat berangkatkan salam kepada kedua kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, yang dengan salawat yang setiap hari kita lantunkan, salawat yang setiap saat kita bunyikan kepada Rasulullah, kita hadiahkan kepada Rasulullah, insya Allah nantinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi asbab kita menerima syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menarik cerita ya, ketika kita mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di benak kita muncul beberapa hal, banyak hal yang tiada habis untuk pembahasan tentang Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sendiri telah menginformasikan kepada kita, telah mengabarkan kepada kita, ya, telah mengodekan kepada kita bahwasanya nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bakal menjadi panutan terbaik, satu-satunya panutan terbaik bagi seluruh manusia. Allah sampaikan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya telah ada dalam diri Muhammad itu teladan yang paling sempurna, teladan yang terbaik yang wajib kita contoh. Dan jauh sebelum Rasulullah SAW menerima status kenabian, sudah tampak keadilan Rasulullah dalam memimpin sebuah perkara, dalam memimpin sesuatu. Dalam suatu peristiwa renovasi Ka'bah yang dimana renovasi Ka'bah telah selesai dilakukan, mulailah petinggi-petinggi kafir Mekah itu memperdebatkan siapa orang yang paling pantas untuk meletakkan batu Hajar Aswad ke tempatnya semula. Selama beberapa hari perdebatan ini terus berlangsung sampai hampir saja ya perdebatan ini memunculkan pertumpahan darah ya di kota Mekah. Dan salah seorang dari petinggi kafir Mekah itu berkata kepada kawan-kawannya bahwasanya kalaulah begitu, begini saja. Orang yang nantinya berhak memindahkan batu yang mulia ini, batu Hajar Aswad ini, adalah orang yang nantinya masuk pertama kali ke dalam pintu Ka'bah. Secara spontanitas, teman-teman petinggi-petinggi kafir Mekah itu menyetujui. Oke lah, baiklah. Inilah solusi terbaik kita. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, Allah takdirkan Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang paling pertama kalinya masuk ke dalam pintu Ka'bah. Dan spontanitas petinggi-petinggi kafir Mekah berkata bahwasanya inilah orang yang kita adili, inilah orang yang kita ridhoi untuk memindahkan batu Hajar Aswad yang mulia ini ke tempatnya semula. Lantas apakah Rasulullah memindahkan batu itu sendiri ke tempatnya semula? Tidak. Rasulullah menunjukkan keadilannya, Rasulullah menunjukkan kebijaksanaan dalam sebuah perkara. Rasulullah berkata kepada petinggi-petinggi Mekah, berikanlah kepadaku satu helai selendang, lalu letakkanlah di bawah. Ketika sudah diletakkan di bawah, Rasulullah meletakkan batu Hajar Aswad tadi ke atas selendang yang telah diletakkan di bawah tadi. Dan Rasulullah SAW berkata kepada petinggi-petinggi kafir Mekah, dan kata-kata Rasulullah ini sangat membuktikan bahwa Rasulullah adalah orang yang bijaksana dalam menuntaskan sebuah perkara yang mereka anggap perkara ini besar, tapi Rasul anggap perkara ini bisa diselesaikan dengan cara yang mudah. Rasulullah katakan, antum semua, petinggi-petinggi kafir Mekah semua, coba pegang setiap sudut-sudut, satu orang memegang setiap sudut dari sehelai selendang tadi. Lalu apa? Sama-sama kita letakkan Hajar Aswad ini bersama-sama ke tempatnya semula. Di sini kita lihat bahwasanya keadilan Rasulullah dalam menentukan sebuah perkara. Dan
kebijaksanaan, keteladanan kita bukan saja keteladanan kepada diri Nabi Muhammad SAW, tapi apa yang Rasulullah bawa, apa yang Rasulullah bawa sampai-sampai ya Rasulullah menjadi pemimpin yang wajib kita teladani. Yang Rasulullah bawa adalah Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Allah katakan, "Al-yaumal akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah." Hari ini telah aku sempurnakan kepadamu agamamu untukmu, dan telah kucukupkan nikmat-nikmat untukmu. Dan Islam adalah agama yang hanya agama yang kuridhoi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwasanya pandangan kacamata kita bukan hanya tertuju pada Nabi Muhammad SAW, tapi apa yang Nabi Muhammad bawa, yaitu Islam. Bahwasanya ketakwaan itu yang paling penting. Ketakwaanlah yang bisa membawa kita menjadi orang yang adil. Ketakwaanlah yang bisa membawa kita menjadi orang yang bijaksana. Ketakwaanlah yang bisa membawa kita menyelesaikan masalah tanpa harus ada masalah yang muncul dari penyelesaian masalah yang ada. Yang Allah katakan bahwasanya, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah." Allah katakan, wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara seluruh, secara kafah, kata Allah. Jadi tidak masuk Islam secara setengah-setengah, tidak menerima Islam secara ya separuh-separuh, tapi kita perlu Islam secara seluruhnya. Kita bukan mengikuti Nabi Muhammad itu dalam beberapa hal, tapi kita meninggalkan perkara Islam yang lain, bukan seperti itu. Nihil kalau misalnya kita bilang bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah SAW, tapi ada syariat yang beliau bawa, yang beliau dakwahkan, yang beliau syariatkan kepada kita, tapi kita tolak. Rasulullah katakan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah berkata, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama orang yang engkau cintai, kata Rasulullah. Jadi jika kita mengaku cinta kepada Rasulullah, kita mengaku sayang sama Rasulullah, kita mengaku rindu sama Rasulullah, bukan hanya sekedar kita mengikuti sunnah Rasulullah, bukan sekedar hanya kita pakai jubah setiap hari, bukan hanya sekedar kita bersedekah setiap hari, tapi kita ikuti semua syariat yang beliau bawa, tanpa kita pilah, kita potong, dan kita sisihkan beberapa syariat yang beliau bawa. Yang Allah katakan adalah, "Wa malam yahkum bima anzalallah faulaikal humul fasikun. Wa malam yahkum bima anzalallah faulaikal humul zalimun. Wa malam yahkum bima anzalallah faulaikal humul kafirun." Orang-orang yang menolak syariat Allah itu, orang-orang yang tidak memegang syariat yang Rasulullah bawa itu adalah 3 aja kategorinya. Kalau enggak dia fasik, dia zalim. Dan kalau dia enggak zalim, dia menjadi kafir. Jadi tidak ada pilihan Islam setengah-setengah. Islam ya Islam, fasik ya fasik, zalim ya zalim, kafir ya kafir. Nggak ada Islam setengah-setengah, nggak ada Islam yang separuh-separuh. Makanya Rasulullah mengabarkan kepada kita, mari ya pegang Islam itu secara kuat, pegang Islam itu secara erat. Makanya dengan Islam lah Rasulullah sampai bisa mengakurkan 2 suku yang dimana bertahun-tahun 2 suku di Madinah ini saling bertengkar, nggak pernah akur. Satu wilayah tapi nggak pernah cakapan, nggak pernah mau bersaudaraan, nggak pernah mau satu kedua. Kita tahu bahwasanya ada di sana di Madinah ada suku Aus dan Khazraj, yang dimana ketika Rasulullah SAW belum hadir, 2 suku ini saling bergontot-gontotan, 2 suku ini saling bersikut-sikutan. Tapi ketika Rasulullah membawa Islam, ketika Rasulullah membawa Islam secara damai, ketika Rasulullah membawa Islam kafah, tidak ada satupun kata-kata yang wajib dikatakan oleh suku Aus dan Khazraj kecuali sami'na wa ata'na. Lantas, ya, kapan lagi kita mau berislam kafah? Kapan lagi kita mau mencintai Rasulullah secara totalitas kalau bukan sekarang? Bahkan Rasulullah SAW itu sangat-sangat ingin menjaga kita dengan keislaman kita. Siapa yang tidak mau hartanya dijaga, kata Rasulullah. Siapa yang tidak mau jiwanya dijaga, kata Rasulullah. Bahkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah katakan bahwasanya siapa saja yang mengganggu kafir zimmi itu adalah orang yang tinggal di negara Islam, di negara daulah Islam, ya, itu sama saja menggangguku, kata Rasulullah. Maka kalau kafir saja yang mengikuti Rasulullah SAW itu dijaga sama Rasulullah, ya, apalagi kita yang Islam, apalagi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada waktu nanti untuk beriman secara kafah.
Tidak ada nanti-nanti untuk berislam kafah. Sekaranglah waktunya kita untuk berislam kafah. Mari dengan Islam kafah ini, ya, kita bisa membahagiakan hidup kita secara sempurna. Kita bisa membahagiakan hidup kita sampai menuju akhirat. Makanya salah satu bentuk yang Rasulullah ajarkan kepada sahabat-sahabatnya itu adalah ketakwaan yang sempurna. Ketakwaan sempurna. Dan perang-perang yang Rasulullah ajarkan, perang-perang yang Rasulullah lakukan, yang dimana jumlah pasukan Rasulullah itu ya nggak sebanding dengan pasukan musuh, itu bisa menang gara-gara apa? Bukan gara-gara hal lain, tapi satu alasannya, gara-gara ketakwaan yang dimiliki oleh pasukan oleh Rasulullah. Dan satu momen yang paling kita sangat tidak pernah lupa adalah peristiwa penaklukan benteng Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih, yang dimana sebelum Muhammad Al-Fatih pergi untuk perang, Muhammad Al-Fatih tanya kepada pasukannya, siapa yang di sini yang sholatnya nggak pernah tinggal? Semua nggak ada tunjuk tangan. Siapa di sini puasanya yang nggak pernah tinggal? Semuanya nggak ada tunjuk tangan. Ya. Siapa yang sholat sunnahnya itu nggak pernah tinggal? Ya. Pernah tinggal itu nggak ada yang tanya-tanya. Artinya apa? Ketakwaanlah yang menjadi kunci keberhasilan dari ya pasukan dari Muhammad Al-Fatih. Itu juga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang tidak mau hartanya aman dan siapa yang tidak mau jiwanya aman? Mau sampai kapan kita terlena dengan kemaksiatan? Mau sampai kapan kita terlena dengan keterpurukan? Saatnya kita bangkit, saatnya kita berislam kafah, dan saatnya kita mengikuti Rasulullah secara totalitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar.